Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang dengan segala rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk tadi melaksanakan salat Idul Adha. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah rahimakumullah, ada dua ibadah yang kita temui pada hari raya Idul Adha, yaitu ibadah kurban dan yang kedua adalah ibadah haji. Ada beberapa hal yang bisa kita gali dari kedua ibadah tersebut, baik ibadah kurban maupun ibadah haji. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan 5 pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah kurban dan dari ibadah haji. Jamaah rahimakumullah, pelajaran yang pertama kata para ulama, belajar untuk ikhlas. Dari ibadah kurban kita dituntut adalah keikhlasan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan keikhlasan dan ketakwaan itulah yang dapat menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun daging dan darah hewan kurban bukanlah yang dituntut, namun keikhlasan di dalam berkurban itulah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hajj ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging kurban dan darah-darah hewan kurban sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketakwaan kamulah yang dapat mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk ibadah haji pun demikian. Kita diperintahkan untuk ikhlas, bukan untuk mencari gelar dan mencari sanjungan agar sepulang dari haji dipanggil dengan sebutan Pak Haji. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladat ummuhu." Barang siapa yang berhaji karena Allah lalu tidak berkata-kata kotor, rafath, dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini berarti berkurban dan berhaji bukanlah ajang untuk pamer amalan dan kekayaan, apalagi riya. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, yakni belajar untuk mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dua,
Yang pertama ikhlas, dan yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada salah seorang sahabat yang beliau menyembelih hewan kurbannya sebelum pelaksanaan Idul Adha. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi SAW menyampaikan khutbah setelah salat Idul Adha. Kemudian beliau bersabda, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk, wa man nasaka qabla shalah fa innahu qabla shalah wala nusukalah." Barang siapa yang salat seperti salat kami dan menyembelih kurban seperti menyembelih hewan kurban, maka ia telah mendapatkan pahala kurban. Barang siapa yang berkurban sebelum salat Idul Adha, maka itu hanyalah sembelihan yang ada sebelum salat Idul Adha dan tidak teranggap sebagai hewan kurban. Abu Burdah yang merupakan paman dari Al-Bara bin Azib dari jalur ibunya, ia mengatakan, "Ya Rasulullah, fa ini nasaktu syati qabla salat wa araftu anna yawmal aklin wa syurb wa ahbabtu an takuna syati awwala ma yudhbahu fi baiti fadhabahtu syati wa taqadaitu qabla an atiya shalah." Wahai Rasulullah, aku telah menyembelih kambingku sebelum salat Idul Adha. Aku tahu bahwa hari itu adalah hari untuk makan dan minum. Aku senang jika kambingku adalah binatang yang pertama kali disembelih di rumahku. Oleh karena itu, aku menyembelihnya dan aku sarapan dengannya sebelum aku salat Idul Adha. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Syatuka syatul lahm." Kambingmu hanyalah kambing biasa yang dimakan dagingnya, bukan kambing kurban. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Begitu pula di dalam ibadah haji, hendaklah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Karena Nabi SAW bersabda, "Litakhudha manasikakum fa inilah adri la'ala la ahujju ba'da hajjati hadhihi." Ambillah oleh kalian dariku manasik-manasik kalian, karena sesungguhnya aku tidak mengetahui bahwasanya aku mungkin saja tidak berhaji setelah hajiku ini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan jamaah kaum muslimin rahimakumullah bahwa ibadah kurban dan ibadah haji serta ibadah-ibadah lainnya mesti didasari di atas ilmu dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Jika tidak, maka sia-sialah ibadah tersebut. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, adapun pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari ibadah kurban dan ibadah haji, dalam ibadah kurban kita diperintahkan untuk belajar bersedekah. Begitu pula haji, karena saat itu hartalah yang banyak dikorbankan. Apakah benar kita mampu mengorbankan harta kita tersebut? Padahal watak manusia sangat cinta sekali kepada harta. Ingatlah, harta kita semakin dikeluarkan di jalan ketaatan, di jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin berkah. Sehingga jangan pelit untuk bersedekah, karena tidak pernah kita temui orang yang berkurban dan berhaji yang mengeluarkan jutaan rupiah, hartanya menjadi bangkrut. Ingatlah di dalam surat Saba ayat 39 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Dan Nabi SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Kata Imam Nawawi rahimahullah, kekurangan harta tersebut secara nominal yang kita keluarkan untuk sedekah bisa ditutupi dengan keberkahan dari Allah dan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, adapun pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil dari ibadah kurban dan ibadah haji, di dalam ibadah kurban ada larangan bagi sahibul kurban yang mesti ia taati, yang mesti ia jalankan ketika telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah hingga hewan kurban miliknya disembelih. Walaupun hikmah dari larangan ini tidak ada nasnya atau tidak disebutkan dalam dalil, namun kita sebagai seorang yang beriman menjalankan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, meskipun kita tidak tahu hikmahnya pelarangan tersebut. Dari Ummu Salamah, Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudahi falyumsik an sya'rihi wa adfarih."
jika kalian telah menyaksikan hilal Dzulhijjah, yaitu tanggal 1 Dzulhijjah, dan kalian ingin berkurban, kata Nabi SAW, maka hendaklah sahibul kurban tidak memotong rambut dan kukunya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Lebih-lebih lagi jamaah rahimakumullah, dalam ibadah haji dan umrah, saat berihram, jamaah tidak diperkenankan mengenakan wangian, memotong rambut, kuku, mengenakan baju atau celana yang membentuk lekuk tubuh bagi pria, tidak boleh menutup kepala, serta tidak boleh mencumbai istri hingga menyetubuhinya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa ada seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma yalbisul muhrim minas thiyab?" Wahai Rasulullah, bagaimanakah pakaian yang seharusnya dikenakan oleh orang yang sedang berihram, baik pada haji maupun umrah? Maka kata Nabi SAW, la yalbasul kumus, walal amaim, wala sarawilat, walal baradis, walal khifaf, illa ahadun la yajidu na'laini fal yalbas khuffaini, wal yaqta'huma asfala minal ka'bain, wala talbisu minas thiyab syai'an massahu za'faran aw warsh. Maka Nabi SAW bersabda, tidak boleh mengenakan kemeja ketika sudah berihram, tidak boleh memakai sorban, tidak boleh memakai celana panjang, tidak boleh memakai kopiah, ya, tidak boleh memakai sendal, ya, kecuali dia ingin memakai sepatu, maka boleh, kata Nabi SAW, hendaknya dia potong sepatunya tersebut hingga di bawah kedua mata kakinya, dan hendaknya dia tidak memakai pakaian yang diberi wangian sejenis za'faron atau wars. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Larangan tersebut adalah ujian. Apakah kita mampu menahan diri dari larangan untuk sementara waktu? Lantas bagaimana larangan untuk waktu yang lama? Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun pelajaran yang terakhir, yang kelima, belajar untuk rajin berzikir. Belajar untuk rajin berzikir. Dalam ibadah kurban diwajibkan membaca bismillah dan disunahkan membaca takbir saat menyembelih kurban. Maka ini diingat-ingat tukang jagal, ya, atau yang ingin menyembelih, baca basmalah itu wajib. Adapun takbir hukumnya sunnah. Jangan lupa baca bismillah, ya. Kalau perlu ditambahkan Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia mengatakan, "Dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini, fara'aituhu wadi'an qadamah ala sifahima yusami wa yukabbir, fadzabahuma biyadi." Nabi SAW pernah berkurban pada Idul Adha dengan 2 ekor kambing yang gemuk. Aku melihat beliau menginjakkan kakinya di pangkal leher 2 kambing tersebut. Lalu beliau membaca bismillah dan bertakbir Allahu Akbar. Kemudian beliau menyembelih keduanya dengan tangannya. Hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Jamaah rahimakumullah, sejak 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kita pun sudah diperintahkan untuk banyak berzikir. Dalam surat Al-Hajj ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan supaya mereka banyak menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Ayamin ma'lumat, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian dalam ayat yang lainnya, dalam Al-Baqarah ayat 203, Allah berfirman, "Wazkurullaha fi ayamin ma'dudat." Ayamin ma'dudat, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya 3 hari tasyrik kita pun diperintahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah di 3 hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Jamaah rahimakumullah, ibadah tawaf, sa'i, melempar jumrah pun dilakukan dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Innama ju'ilat tawaf bil baiti wa baina Safa wal Marwah wa ramyul jibar al-iqamati dzikrillah." Sesungguhnya tawaf sekeliling Ka'bah, melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, dan melempar jumrah
liiqamati dzikrillah, adalah bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Kemudian di hari-hari tasyrik juga, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, kita pun diperintahkan untuk memperbanyak membaca doa sapu jagat yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ini semua mengajarkan kepada kita untuk rajin berzikir, ya. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, ia mengatakan, wahai Rasulullah, syariat Islam ini sungguh banyak dan membebani kami. Ada salah seorang sahabat mengeluh, jamaah. Kata sahabat tersebut, syariat Islam ini sungguh banyak dan terlalu membebani kami. Ya. Beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang aku bisa konsisten dengannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, la yazalu lisanaka rutban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu tidak berhenti dari berzikir kepada Allah. Hadis ini sahih, diriwayatkan Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Mudah-mudahan 5 pelajaran di atas yang saya sebutkan tadi berharga bagi kita semua, dan marilah kita tutup khutbah Idul Adha ini dengan doa. Semoga Allah mengabulkan setiap doa yang kita panjatkan ke sisinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.